Episode ke-24 serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Kita masih berada di tema kedua yang membahas tentang himpunan. Pada episode-episode sebelumnya, kita sudah belajar konsep-konsep himpunan serta berbagai operasi yang bisa dilakukan pada himpunan. Dan pada episode kali ini, kita akan melakukan pendalaman materi tentang himpunan. Bagi teman-teman yang belum berdoa, pause videonya lebih dahulu dan berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Selesai berdoa, silahkan lanjut nonton videonya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat hal-hal penting yang teman-teman temukan dalam video ini, sebagai bahan untuk belajar teman-teman. Materi terakhir yang akan kita pelajari pada tema pembahasan himpunan adalah pendalaman materi himpunan. Pertama, akan kita review kembali konsep-konsep tentang himpunan. Himpunan merupakan kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Artinya, kumpulan benda-benda yang definisinya kurang jelas ataupun tidak jelas tidak dapat disebut sebagai himpunan. Anggota disebut juga elemen ataupun unsur merupakan benda-benda yang termasuk dalam himpunan. Dengan adanya kejelasan definisi, kita akan dengan mudah menentukan objek-objek atau benda-benda mana saja yang menjadi anggota suatu himpunan dan objek-objek atau benda mana saja yang bukan termasuk anggota suatu himpunan. Himpunan umumnya diberi nama dengan huruf kapital, contohnya menggunakan abjad A, B, C, D, dan seterusnya. Atau teman-teman bisa menggunakan nama objek, misalnya nama planet, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Himpunan dinyatakan dengan tanda kurung kurawal. Artinya, ketika teman-teman akan menuliskan suatu anggota himpunan, teman-teman dapat mengawalinya dengan menggunakan kurung kurawal buka dan ditutup dengan menggunakan kurung kurawal tutup. Anggota-anggota himpunan nantinya ditulis di dalam kurung kurawal tersebut. Tiap anggota himpunan yang sama hanya ditulis satu kali. Meskipun, bila ada suatu kumpulan benda-benda atau objek yang muncul lebih dari satu kali, tetap saja ketika menuliskannya dalam bentuk himpunan, objek tersebut hanya ditulis satu kali. Keanggotaan suatu himpunan ditulis dengan lambang epsilon yang menyatakan bahwa suatu benda itu merupakan anggota dari himpunan, atau epsilon dicoret, yang berarti suatu objek itu bukan termasuk anggota dari himpunan. Banyak anggota suatu himpunan Q dapat ditulis dengan notasi N dalam kurung Q, yang dapat dibaca jumlah anggota dari himpunan Q. Ada beberapa cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama, menggunakan kata-kata atau sifat keanggotaan. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga, dengan mendaftar anggota-anggotanya. Selanjutnya, akan kita review kembali jenis dan operasi antar himpunan. Namun sebelum itu, kita akan berkenalan dengan jenis-jenis himpunan yang lain. Ada himpunan kosong, atau himpunan yang tidak mempunyai anggota sama sekali. Himpunan kosong ini ditulis dengan menggunakan kurung kurawal buka dan langsung ditutup menggunakan kurung kurawal tutup. Di dalam kurung kurawal, kita kosongkan karena tidak ada anggota sama sekali. Atau kita bisa juga menggunakan simbol huruf O yang dicoret ke samping. Selain himpunan kosong, ada himpunan semesta atau semesta pembicaraan. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Dan himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan simbol S. Kemudian ada juga yang namanya diagram Venn. Diagram Venn merupakan diagram untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Himpunan A merupakan bagian dari himpunan B jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Diberi simbol A, ada huruf seperti huruf C, B. Dibaca, himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Jumlah semua himpunan bagian yang mungkin dibentuk oleh suatu himpunan ditulis dengan N dalam kurung A, atau jumlah semua himpunan bagian yang mungkin dibentuk, dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2 di pangkat N. Dengan N adalah banyak anggota suatu himpunan. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah
himpunan yang memuat semua himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A dan diberi simbol dengan P dalam kurung A. Dibaca himpunan kuasa dari himpunan A. Irisan himpunan A dan himpunan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya adalah anggota dari himpunan A dan sekaligus anggota dari himpunan B. Diberi simbol A, huruf seperti N, B. Dibaca irisan dari himpunan A dan himpunan B. Jenis dan operasi antar himpunan yang lain adalah gabungan himpunan. Gabungan himpunan A dan himpunan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota A dan anggota B, atau anggota persekutuan dari A dan B. Jika ada anggota yang sama, tetap ditulis satu kali sesuai dengan aturan penulisan himpunan. Banyak anggota gabungan himpunan A dan B dapat dirumuskan. Jumlah anggota gabungan himpunan A dan himpunan B sama dengan jumlah anggota himpunan A ditambah jumlah anggota himpunan B dikurangi jumlah anggota irisan himpunan A dan B. Kemudian ada lagi operasi selisih. Selisih himpunan A dan himpunan B berarti himpunan yang semua anggotanya adalah anggota himpunan A, yang bukan termasuk anggota himpunan B. Selisih himpunan A terhadap himpunan B disimbolkan dengan A, tanda kurang, B, yang dibaca selisih himpunan A terhadap himpunan B. Operasi terakhir adalah komplement himpunan A. Didefinisikan sebagai suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A, dan disimbolkan A aksen, dibaca komplement dari himpunan A. Selanjutnya akan kita bahas mengenai diagram Venn, atau diagram yang biasa digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Misalnya ada himpunan semesta S dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada himpunan M dengan anggota 1, 2, 3, dan 6, dan himpunan N dengan anggota 2, 3, 5, dan 7. Perhatikan, diagram Venn pertama merupakan wilayah dari himpunan S. Artinya, semua yang berada di dalam persegi ini atau yang berwarna hijau merupakan anggota dari himpunan S. Jadi, himpunan M dan himpunan N juga termasuk dari anggota himpunan S. Pada gambar diagram Venn yang kedua ini merupakan gambar dari himpunan M. Perhatikan, yang berwarna hijau hanyalah lingkaran pada area himpunan M. Artinya, diagram Venn ini menunjukkan wilayah dari himpunan M. Lihat, di luar himpunan M berwarna putih. Diagram Venn yang ketiga menunjukkan wilayah dari himpunan N. Perhatikan, hanya wilayah dari himpunan N yang berwarna hijau. Selanjutnya, misalnya irisan dari himpunan M dan N. Perhatikan, hanya ada dua anggota yang sama dari himpunan M dan N, yaitu 2 dan 3. Dan gambar diagram Venn irisan himpunan M dan N adalah sebagai berikut. Perhatikan, wilayah irisan M dan N merupakan wilayah yang berwarna hijau. Anggotanya terdiri dari dua angka, yaitu 2 dan 3. Selanjutnya, gabungan himpunan M dan himpunan N, yang terdiri dari anggota 1, 2, 3, 5, 6, dan 7, dan digambarkan dengan menggunakan diagram Venn sebagai berikut. Perhatikan bahwa wilayah gabungan himpunan M dan himpunan N merupakan semua wilayah dari himpunan M dan himpunan N, atau wilayah yang berwarna hijau. Di luar wilayah berwarna hijau bukan termasuk anggota dari himpunan gabungan M dan N. Operasi selanjutnya yaitu selisih dari himpunan M dan N. Perhatikan, karena selisih himpunan M dan N, maka yang masuk hanyalah anggota M yang bukan anggota N.
yaitu ada angka 1 dan 6. Diagram V-nya juga dapat dilihat pada wilayah yang berwarna hijau di area himpunan M. Anggotanya hanya 1 dan 6. Terakhir, ada M komplement atau komplement dari himpunan M. Anggotanya 0, 4, 5, 7, 8. Komplement dari himpunan M merupakan semua anggota yang ada di himpunan semesta yang tidak menjadi anggota himpunan M. Berikut gambar diagram V-nya. Perhatikan, semuanya berwarna hijau kecuali area yang menjadi wilayah dari himpunan M. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman terhadap materi tentang himpunan, silahkan teman-teman kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Video pembahasan soal-soal latihan berikut ini dapat teman-teman temukan dalam video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami, dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.